Hai, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang light gun shooter games yang merupakan sebuah game yang membantu kita sebagai playernya untuk terjun secara langsung merasakan pengalaman shooting atau tembak-menembak dengan real dan menggunakan sebuah controller yang bernama light gun. Jadi buat kalian yang belum tahu, controller light gun adalah controller unik yang berbentuk pistol yang sering kali kita temuin dari berbagai konsol atau kalangan gamer seperti Sega, Nintendo, bahkan PlayStation. Namun sebelum lanjut, gue di sini mau menekankan bahwa gue nggak akan membahas sejarah light gun secara keseluruhan ya, tapi gue ingin berbagi pengalaman gue yang menarik tentunya sebagai penikmat game di saat gue bermain atau merasakan sensasi survival langsung dengan pengalaman gue menggunakan controller light gun ini. Salah satu pengalaman gue yang paling menarik adalah ketika gue pergi bermain game arcade di sebuah mall di kota gue, dan namanya adalah Zone 2000 atau Time Zone juga disebutnya ya. Di situ gue main salah satu game yang jadi favorit gue sampai sekarang, yaitu The House of the Dead series. Dan ya, langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Oke, kita mulai ke zaman dimana gue masih SD. Duck Hunt merupakan salah satu game light gun controller yang pertama kali gue mainin seumur hidup gue. Ini adalah game besutan Nintendo dan merupakan game simple yang cukup mudah, dimana kita hanya mengarahkan pistol ke arah TV dan kita harus membidik bebek-bebek yang berterbangan dan kita berperan sebagai pemburu. Selain game Duck Hunt, gue juga mainin game Virtua Cop 2 dan merupakan salah satu game legendaris di PC yang mengusung tema light gun shooter juga, cuman di sini kita menggunakan mouse. Dan berkat game ini, gue dapet jembatan untuk ngeeksplorasi game-game yang sejenis, seperti game Silent Hill, cuman ini adalah Silent Hill yang versi arcade, serta Resident Evil The Dark Side Chronicles. Dan gue sempat kaget kalau ada game Capcom yang Legend 1 ini dibuat dengan versi unik, yaitu menggunakan light gun series. Dan sampai di sini sejujurnya udah bikin gue wah banget, karena game-game kayak gini tuh ada pasarannya loh. Bahkan mesin arcade-nya itu bertebaran di mana-mana gitu, di time zone lebih tepatnya, dan diporting ke segala konsol. Bahkan untuk sekelas PS1, PS2 itu gak bakal luput dari controller light gun-nya. Meskipun di PS3 itu ada, cuman berbeda bentuk aja ya bentukannya kalau gak salah. Dan untuk demonstrasinya, ini gue kasih sedikit cuplikan dari salah satu YouTuber yang sempat ngerekam mesin arcade dari game The House of the Dead 4. Nah, dengan memasukkan sejumlah koin, kita dapat menikmati salah satu game arcade yang tersedia di Time Zone maupun Zone 2000. Dan ini merupakan pengalaman terbaik buat kalian yang ingin coba game tembak-tembakan. Dan saran gue sih jangan sampai ketagihan ya, karena gue pertama kali nyoba itu rasanya kayak gimana gitu ya, seru banget sih pokoknya sih. Tapi tidak hanya The House of the Dead series, ada series lain yang cukup membekas di hati gue hingga saat ini, dan sampai gue itu pengen banget main lagi dan main lagi, yaitu Time Crisis series. Merupakan game tembak-tembak juga ya, ala-ala agent gitu. Cuman ini ya seperti yang gue bilang tadi, temanya light gun shooter. Jadi kita gak perlu harus nekan tombol-tombol yang sangat ribet. Jadi kita tinggal ngarahin aja senjata kita ke layar, karena di layarnya itu ada sensornya gitu ya. Dan pistol adalah media controllernya sebagai pengganti stick, dan dibuat segampang mungkin sehingga kita sebagai player tidak perlu repot-repot untuk neken banyak tombol dan gak harus capek-capek ngumpulin item-item juga, karena dengan sendirinya kita sebagai player itu nge-explore sendiri gitu. Jadi udah ada jalurnya gitu, jadi udah ada sistematis dari karakternya yang tidak perlu kita kontrol sendiri. Dan ini adalah sebuah menurut gue game arcade dengan konsep yang sangat unik gitu. Kemudian gak hanya itu, sistem scoring atau penambahan skor pada game-game berjenis seperti ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita sebagai player harus jelimet dan
Sesekali ngelihat setiap sudut ruangan, entah itu sebuah kotak, entah itu sebuah kendi, entah itu sebuah hiasan di dinding. Pokoknya tembak objek-objek yang menurut kita itu agak mencurigakan. Nah, di sebalik objek itu pasti ada item-item tersembunyi yang dapat membantu kita dalam proses petualangan ke depannya. Bisa itu berbentuk nyawa, bisa itu berbentuk waktu, bahkan tambahan peluru. Nah, yang paling unik adalah series Time Crisis. Kalau kita nembakin sesuatu atau kita dapat bonus, kita bisa mengganti senjata kita dengan senjata bonus yang kita dapat tadi. Lain halnya dengan The House of the Dead. Mereka punya sistematis sendiri yang bikin kita sebagai player itu kadang-kadang agak curious juga gitu, memikirkan gimana sih letak bonusnya, karena dengan musuhnya yang kuat, bonus adalah poin utama dalam game ini. Karena gue sering ngeliat juga nih YouTuber yang berlomba-lomba buat naikin high score pada game yang satu ini. Dan ya, sampailah kita di akhir video. Dan mungkin gak banyak sih yang bisa gue bahas dari sini, karena gue jujur nggak nge-explore lebih jauh tentang sejarahnya atau bahkan asal-usulnya. Cuman yang pasti adalah gue di sini hanya berbagi pengalaman dan ya sedikit sharing ke kalian bahwa game kayak gini tuh sempet mewarnai masa-masa kecil kita, kalangan gamer tahun 2000-an atau 90-an akhir ya. Sebagai teknologi yang menurut kita tuh unik dan canggih gitu kan, dimana sebuah pistol dapat kita arahkan ke TV gitu kan, dan seolah-olah itu memberikan pengalaman yang nyata gitu bagi kita untuk perang-perangan atau sekedar tembak-tembakan. Dan ya, itu adalah pengalaman terbaik sih bagi gua anak 2000-an. Meskipun ya kadang-kadang mahal sih ya beli sebuah koin di time zone hanya untuk mencoba game arcade yang satu ini. Kadang jujur aja mahal teman-teman. Untuk satu kali main atau satu kredit ya, kita hitungannya kalau untuk game arcade dibutuhkan 5 koin kalau nggak salah, atau 3. Sementara satu koinnya itu kalau nggak salah harganya 2.500 zaman gua dulu. Atau kalau kita beli 50.000 dapat 20 atau 30 koin sekian. Coba bayangin 5 koin untuk sekali main. Itu pasti udah merogok kocek kita segede-gedenya. Dan ya bersyukurnya sih udah banyak sih konsol sekarang yang mengadaptasi game seperti ini. Jadi gue gak perlu capek-capek main ke time zone lagi. Dan sejujurnya udah banyak game yang diporting dari arcade konsol ke konsol-konsol formal seperti PlayStation ataupun Sega. Dan itulah pengalaman gue kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan makasih udah nonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.